Eh, Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di podcast kampus dan di samping saya sudah ada seorang wanita yang sangat cantik dari kampus, dari ini gedung tetangga saya. Kita sama-sama di bawah Beringin Soekarno dan kita akan mengenal lebih jauh tentang perkuliahan dia. Nah, sebelum kita mulai, kita intro dulu. Oke, di samping saya sudah ada siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lia. Saya mahasiswa Magister S2 Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma. Oke, nama Instagramnya? Amalia Devi, I-nya banyak. Oh, Amalia Devi, I-nya banyak. Nanti banyak. saya taruh di bawah sini. Nanti sama di link deskripsi, nanti silahkan di follow. Boleh di follow atau tidak? Boleh. Oke, kalau nggak boleh nggak apa, nanti saya cut bagian tadi. Oke, hari ini kita sponsornya ada dari Golf. Ini punya teman saya yang selalu saya support teman-teman yang ini. Oke, kita kembali ke Lia dulu. Saya tuh suka ketukar dirimu sama Ana. Ya, dari look-nya berbeda, tapi karena kalian berdua itu sering Kemana-mana bareng gitu ya. kemana-mana selalu bersama, jadi pasti susah untuk membedakan ini Lia yang mana, Ana yang mana. General look-nya mungkin sama ya, sama-sama pakai kacamata gitu kan, sama-sama anak kajian bahasa Inggris gitu. Terus kemarin dapat tugas penelitian juga barengan terus gitu. Itu makanya. Mungkin kalau Kak Ombri nanti masuk ke kajian bahasa Inggris kayaknya nggak bakal ketukar lagi, soalnya kita tuh sebenarnya nggak pernah kemana-mana bareng semua. Nah, tapi saya ketukar. Oh ya. Orang sering ketukar sama Ivan. Ada teman saya dari Papua yang udah penelitian dari Papua. Dulu waktu masih di Bandung juga ini kayak ketukar juga. Kayak saya ada teman saya udah meninggal, itu dipanggilnya kadang kebalik, kadang Ombri kadang Ngofri. Emang nemblaknya ada RI-nya, tapi kebalik-balik ya itu alasannya sih. Oke. Berarti dirimu S1-nya mana? S1 saya juga di Sanata Dharma. Ini aku ngomongnya pakai aku aja ya. Bebas. Mau pakai gue juga. Mau pakai biar saya gak terlalu juga. Formal gitu. Aku S1-nya di Pendidikan Bahasa Inggris Sanata Dharma. Jadi cuman ya itu tetangga aja gitu. Jadi tahun berapa itu? Aku masuk 2016. Oh, 2016. Selesainya 2020. Waktu Corona, bener-bener waktu Corona itu. Beneran. Jadi kalau nggak salah Corona itu kan Juni. Ya. Juni itu kita udah langsung tutup, langsung pandemi, lockdown tuh Juni itu aku ujian. Aku itu angkatan pertama yang ujiannya pakai Zoom. Iya, jadi ketika aku mau ujian tiba-tiba langsung diumumkan untuk lockdown, nggak boleh kemana-mana. Kita langsung kayak, aduh ini kita skripsi gimana, ada yang belum selesai, nggak bisa ketemu dosen gitu kan. Terus kayak anjep. Abis itu baru diperkenalkan yang namanya Zoom ini apa gitu. Zaman dulu tuh. Terus dulu ini ya, sorry, dulu jarang kan ada Zoom itu. Bukan Google Meet dulu atau langsung Zoom dulu kita. Langsung Zoom gitu. Terus kayak kita masih kayak agak kagok gitulah bahasanya. Terus tiba-tiba pengumuman itu kalau untuk yang ujian bulan Juni itu semua di online kan. Itu langsung kita kayak zaman dulu waktu sebelum Corona itu kita selalu bercanda ya, wah besok online aja kita ujian, besok lama-lama online, sekolah online, semua online. Ternyata beneran terjadi 2020 gitu kan. Gitu. Terus apa ini lucu banget sih dulu tuh, kayak kita masih kayak ya ampun, dulu kita bercanda kejadian beneran loh ini teman-teman gitu kan. Bercanda lagi nih. Iya, terus udah nggak bercanda lagi nih gitu. Terus itu dulu beneran saya ujian ini agak TMI dikit ya, too much information tuh. Dulu saya di rumah gitu kan, dulu aku lewat Zoom gitu pakai jas segala macam, bawahnya celana rumah gitu. Oh, itu udah rahasia umum kayaknya. Rahasia umum. Saya juga dulu waktu masih kayak kalau meeting gitu masih pakai atasannya batik tapi bawaannya boxer gitu atau celana olahraga gitu. Tapi kalau kalau saya ngajar pasti saya pakai ini karena saya harus pakai celana panjang sih. Jadi kalau ngajar sih enggak, tapi kalau misalkan meeting kayak cuman kayak sama orang-orang luar gitu, kayak ini mah bisa nggak pengaruh kayak profesi itu nggak bisa pakai celana pendek aja. Tapi kalau misalkan ngajar anak-anak ya karena mau menjadi ini supaya nanti ngasih teladan untuk anak-anak, jadi tetap pakai
celana Tetap profesional. tetap profesional. Oh iya. Kalau itu rahasia bukan suatu yang ini sih, tapi memang udah biasa ya. biasanya udah kayak hal Saya yang aku dulu belum pernah kan kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah enggak apa-apa ya. Dulu masih kagok banget kayak udahlah asal enggak kelihatan gitu kan. Oke, terus akhir-akhir ini sibuknya mahasiswa aja atau sembari ada pekerjaan lain sampingan gitu? Freelance. Freelance apa? Kerja lepas lah. Kerja lepas jadi translator. Di media. Bukan, jadi kayak ada company gitu. Oh, ada company gitu. Emang buat translator gitu ya. Menarik juga. Jadi sembari jadi mahasiswi juga ini. Jadi apa namanya? Freelance itu tadi. Enaknya karena kalau freelance itu kan ketika kita dikasih project untuk yang dikerjakan kita bisa menolak gitu kan. Jadi misalkan kita lagi stres banyak kerjaan kuliah, kita bisa ya udahlah jangan kerja dulu, kerjain yang kuliah dulu aja gitu. Enaknya freelance sih kayak gitu. Oh ya, jadi untuk ngatur waktunya lebih ini ya lebih leluasa ya. Karena S2 juga dan ya mata kuliahnya memang tidak banyak, tapi bobotnya itu yang bobotnya banyak sekali ya kan. Itu memang tidak bisa pungkiri. Terus kenapa tertariknya jadi kayak ini ke sastra gitu? Oh iya. Tertarik masuknya ke sastra. Jadi kalau saya terus dari tadi. Ya aku juga mau gue juga nggak apa-apa. Aku itu tertarik sastra itu dari kecil sebenarnya. Jadi aku itu emang kalau untuk bagian angka-angka itu mohon maaf emang bodoh dari kecil. Untuk angka, ngitung segala macam itu emang nggak bisa gitu loh. Dari kecil tuh emang udah kelihatan kalau lebih bagus di bahasa gitu. Jadi nilai ujian nasional dan segala macamnya tuh kalau bahasa tuh bagus-bagus gitu. Tapi kalau fisika, biologi, matematika itu kayak tidak terselamatkan gitu kan. Terus dari zaman dulu tuh juga dulu waktu kecil saya suka nulis cerpen gitu. Dikirimkan ke majalah-majalah gereja. Zaman dulu jadi kayak orang tua saya ini kayak anaknya kayaknya lebih ke bahasa gitu kan. Okay. Terus tapi di Jogja itu jurusan bahasa SMA, jurusan bahasa itu kan nggak banyak. Kebanyakan cuma IPA, IPS gitu kan. Jadi saya dulu masuknya IPA gitu. Terus karena mungkin aku merasa kayak aku tuh bahasa banget gitu, nggak bisa gitu kan. Akhirnya masuklah PBI, bahasa Inggris itu karena emang lebih suka literatur gitu kan. Cuman dulu tuh pilihannya dua kan, kalau di Sanata Dharma itu Sasing atau PBI gitu kan, sastra atau pendidikan. Gitu. Cuman aku ya manut orang tua aja. Orang tua mintanya pendidikan aja, bahasa Inggris nggak apa-apa gitu, jangan sastra gitu. Ya udah. Saya mau tanya dulu, Sasing itu berarti sastra Inggris ya? Sastra Inggris. Oke. Jadi Sasing itu sastra Inggris ya. Kalau saya juga ini dulu memang di sekolah saya memang memang jarang untuk ketemu yang sekolah yang SMA-nya ada jurusan bahasanya. Iya, jarang kan, kayaknya sampai sekarang juga. IPA IPS. Iya, IPA IPS ya. Kalau saya karena dulu ngomong terbata-bata, jadi memang lebih baik IPA, kimia, fisika yang berpikirnya itu yang struktural. Pakem udah punya pakemnya gitu. Tapi kelemahan juga saya karena ingatanku nggak kuat, cuman bertahan beberapa minggu aja. Jadi buat hafalan yang kebutuhan tuh susah. Jadi setelah masuk ke filsafat baru nemu kayak ini baru dunia saya nih, berpikir nggak jelasnya baru nih. Penalaran gitu. Ada sesuatu yang aku sayangkan sih sebenarnya, karena dulu waktu SMA itu kan cuma IPA dan IPS gitu. Terus entah ya, kayaknya sampai sekarang juga itu orang-orang menilai bahwa anak IPA itu orang yang pintar, sedangkan anak IPS itu kurang. Gitu iya. Itu pasti stigmanya masih ada gitu kan. Zaman dulu itu karena nggak ada bahasa kan, itu dulu ada guru BK, saya bilang, Bu di sini nggak ada jurusan bahasa, saya masuk mana ya gitu. Terus dia bilang, kamu IPA aja, kamu tuh pintar gitu. Bu, tapi saya tuh kalau soal hitungan tuh saya lemah gitu. Maksudnya untuk rumus-rumus tuh saya nggak bisa. Oh, saya percaya sama kamu kok, kamu tuh pintar, kamu tuh dari semua nilaimu tuh tinggi, kamu pintar, berarti kamu IPA. Terus aku langsung kayak, Bu, kalau saya pintar saya bukan berarti IPA dong, kan anak IPS juga bisa pintar. Itu
waktu itu saya mikirnya kayak gitu waktu SMA gitu, cuman ya beneran dimasukin IPA gitu. Padahal mungkin kalau IPS juga sebenarnya bisa gitu loh. Bisa. Cuman ya agak disayangkan karena itu sih, kayak pandangan itu masih kayak anak IPS itu kurang. Oke, terus setelah selesai S1, kenapa milihnya mau ngelanjutin ke S2? Nggak mau kerja dulu atau mau jeda dulu? Itu saya kerja setahun dulu. Oh, mau justru ini dulu, kerja dulu ya? Iya, aku kan lulus tahun 2020. Ah, Itu baru masuk itu 2022. 22. Iya, Berarti Dua. 2 tahun aku kerja dulu jadi translator itu. Tapi kan masih freelance gitu kan. Dulu tuh waktu itu saya sempat mendaftar untuk beasiswa keluar negeri. Cuman karena waktu itu corona, jadi itu tiba-tiba ditutup beasiswanya. Wow. Jadi dulu saya menyiapkan untuk itu, tapi tidak bisa diterima itu karena corona juga itu kan. Akhirnya saya lanjut kerja dulu, lalu ya sudah saya memutuskan untuk kesini aja gitu. Oke. Oh, berarti dirimu sempat ini dulu ya, kerja dulu ya? Iya, 2 tahun. Apa yang membuat dirimu akhirnya setelah kerja terus mau masuk gitu, mau kembali ke sini gitu? Apakah ilmunya karena kurang atau merasa kayak harus kembali ke sana untuk menyelami lagi teorinya? Kalau untuk keinginan untuk S2 itu sebenarnya dari saya masuk S1 saya udah kepikiran untuk pengen S2 gitu loh. Oh, memang udah dari senang startnya udah memang. Emang ada kalau S1 tuh cuman kepikiran aja sebenarnya. Pengen lah kayak gitu kan. Maksudnya saya emang orangnya suka belajar gitu kan. Emang lumayan suka belajar, bukan suka belajar dikira pinter banget lagi. Terus waktu lulus itu saya merasakan saya sukanya literatur. Sedangkan saya di pendidikan tuh nggak terlalu banyak literaturnya kan, malahan emang ada tapi nggak terlalu banyak gitu. Saya merasa kayak saya masih kurang nih belajar literaturnya gitu. Terus akhirnya saya kerja dulu sambil mencoba yang keluar tadi kan, mencari yang literatur, tapi ternyata karena corona tidak bisa. Terus akhirnya saya dapat info tadi, ternyata di Sadar itu yang KB itu ada literatur, terus ada beasiswa juga gitu kan. Jadi saya langsung milih tuh gitu. Jadi ya bener tadi sih, saya merasa masih belajarnya masih kurang waktu S1 gitu. Oke. Berarti memang kembali ke sini untuk karena udah dari awal ya, memang dari awal udah ini. Kalau saya 2018 saya harusnya selesai itu mau ngelanjut ke sini lagi, cuman kayak mikir palingan nanti omong kosong lagi, palingan nanti di sini pasti, karena saya udah di sana udah mikir udah agak ini mah pasti omongannya filsafat lagi, tapi emang ya, omongan filsafat ya begitu, kayak penalaran hal yang remeh-temeh tapi dipikirkan dengan serius, jadi kayak omong kosong doang gitu. Karena saya dulu karena udah kerja ya, jadi udah punya uang, jadi kan merasa kayak berasa kayak di atas segala-galanya, udah di atas angin. Kalau Kak Ombri itu kerja dulu ya? Baru balik lagi ke sini? Iya. Dari 2018 sampai 2022. Terus baru balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini karena kayak kalau untuk jenjang karir kayaknya perlu belajar lagi. Terus untuk kayaknya ada hal-hal yang kayaknya saya belajar dapat S1 itu rasa kayak baru dapat D1. Jadi kayak masih ilmunya baru segini, sedangkan yang di bawahnya tuh masih ada banyak tapi masih belum dapat gitu ya. Iya, jadi kayak S2 ini baru kayak berasa kayak ini baru S1 sesungguhnya gitu. Kalau dulu S1-nya Kak Ombri di mana sih? Di Parahyangan, di Unpad. Oh, aku kira Sadar juga, bukan ya? Bukan. Saya S1-nya di Unpad 2013. Atau kalian masih SMP kelas berapa itu? 2013 itu berarti SMA. Aku SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya? Berarti, berarti adik kelas. Berarti saya SMA, lulus kalian kelas 3 ya? Kelas 3 SMP. Oke, ini jadi ke saya ya. Terus kalau belajar di sini, menyenangkan sejauh ini? Oke. Iklim ya, kan darimu cuma pindah gedung doang sebetulnya. Atmosfernya sebetulnya kan sama ya. Kalau misalkan dari satunya berbeda, terus S2-nya berbeda, nah itu kita bisa kayak kontrasnya, membandingkannya. Ya walaupun membandingkan itu tidak baik, tetapi ya perlu kita membandingkan. Ya mungkin karena tadi ya, karena
cuman pindah gedung aja sebenarnya ya. Cuman S1-nya di sana, S2-nya di sini ya. Enaknya karena udah familiar dengan lingkungannya sih, dengan lingkungan Universitas Sanata Dharma tuh kayak gimana gitu, udah familiar gitu loh, mana yang boleh dan nggak boleh. Terus apalagi dosennya itu, dosen S2-nya tuh dulu banyak yang dosen saya S1. Jadi emang udah hafal aja gitu. Jadi udah tahu oh ini dosen yang ini tuh nanti ngasih tugasnya kayak gimana, UASnya kayak gimana tuh, jadi udah tahu aja gitu. Jadi lebih familiar itu sih. Oke, berarti sama kayak waktu saya SMP, terus yang ngajar kami SMA itu adalah guru-guru kami SMP, yang mana kita udah kayak ya dibilang bestie, terus udah kayak sohib banget itu, jadi udah kayak kenal kayak ini kalau guru ini akan ngasih tugas seperti ini, kita menyelesaikannya dengan caranya seperti ini, atau misalkan di kelas dia akan memanage kelasnya seperti ini. Nah itu udah tahu sih. Iya. Tapi aku punya apa sih, punya pikiran kayak gitu, kayak nggak apa-apa lah, udah kenal dosennya dari S1, tau lah besok tugasnya kayak gimana. Tetep kaget juga dengan segala macam papernya gitu. kan justru itu kayak bagus kan, karena mereka memperlakukan kita dengan situasi yang berbeda kan. Justru kalau disamakan dengan S1 kan jadi malah bahaya ya, karena kita kan malah nggak ada peningkatan. Ya, jadi kadang nggak ada peningkatan jadinya. Ini jadi, kenapa kayak berasa kayak S1 jadinya? Iya, dulu tuh sempet sombong gitu, udah kenal lah dosennya, wah pasti besok kayak gini pas S2. Wow gitu. Ternyata tidak demikian, saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa, experience. Ya itu memang harus kita alami sih, soalnya supaya tahu juga. Nah, kalau ini deh, kalian kan sastra ya, anak sastra itu, saya itu setelah belajar filsafat dan tahu anak-anak, mengenal beberapa teman-teman sastra itu, eksplorasi mereka terhadap bacaan itu, kalau saya ini kadang minder dengan mereka tentang bacaannya itu yang sangat mendalam, terus yang adiluhung, yang sastra yang pokoknya yang bagus-bagus lah. Bacaan yang kira-kira yang dirimu udah baca yang kayak ini aku banget ini. Ada nggak buku yang kayak dirimu setelah baca ini kayak ini aku banget ini? Gimana ya jelasnya? Oke. Yang ini lebih ke novel aja sih, Mas. Oke, nggak apa-apa. Ya kan itu makanannya kalian. Iya. Jadi kalau Erlangga, penerbit Erlangga, baru itu bacaan anak yang nanti IPA itu. Jadi selama berkuliah di sini tuh aku malah jadi tahu kesukaanku tuh apa gitu loh dalam membaca buku gitu kan. Ya kalau literatur itu emang bacanya nggak cuma novel ya, karena kita kan analisis semuanya. Cuman kalau dalam hal novel aja nih yang gampang aja gitu. Kita tuh membahas yang namanya dark romanticism gitulah. Okay. Ada materi itu gitu kan, waktu aku dapat materi itu tuh kayak menarik ini gitu kan. Pas mempelajari itu lebih dalam lagi, ternyata ya emang novel-novel kesukaan saya itu juga emang kebanyakan yang dark romanticist tadi gitu. Jadi saya jadi lebih mengenal ternyata saya tuh emang tipenya yang bacaannya seperti ini gitu loh. Itu soalnya kalau sebelum S2 ini kan baca aja gitu kan. Novel ya novel romance, novel action, science fiction segala macam gitu. Terus pas masuk di KB ini kan jadi lebih detail lagi gitu kan, tentang buku-buku kayak gitu. Terus movement-nya di literary terms itu, movementnya kan banyak banget tuh. Jadi ketika di situ kayak ternyata aku tuh suka itu yang kayak gini gitu, dan bahkan tuh tercerahkan gitu loh, kayaknya untuk tesis aku gitu kan. Untuk tesis tuh kayaknya aku mau ngambil ini aja deh gitu. Jadi akhirnya tesisku aku memutuskan untuk ngambil novel-novel dark romanticist tadi gitu. Oke, jadi kita lanjut sampai tadi ya, sampai ke bacaan ya. Karena kalau yang S2 yang S1 saya tidak tanya tentang bacaan, karena biasanya mereka kalang kabut karena bacaan mereka cuma modul. Ini
bukan apa namanya, bukan penghinaan, tapi ini motivasi untuk mereka supaya dibaca. Makanya jangan baca modul aja, baca buku yang lain. Jadi kasih buku tuh, dipinjam bukunya numpuk. Jadi cuma Kasih pinjam buku aja. cuman baca covernya aja. Ya baca sih, cuman bukan itu yang dimaksud. Membaca untuk mengkritisi juga. Oke, berarti memang apa namanya, dirimu sudah punya target untuk menulisnya ke sana. Iya. Kalian udah proposal belum? Proposal dalam hal apa? Proposal tesis. Proposal itu kayaknya baru semester 3 kalau kita. Cuman dari semester 2 kemarin kita udah harus tahu mau ngapain gitu. Udah tahu minatnya. Udah harus tahu mau nulis apa gitu sih. Oh, Tapi untuk proposalnya semester 3 sih. Tapi yang kayak kerangkanya yang latar belakang, judul segala macam itu belum? Itu semester 3. Meskipun semester 2 kita udah disuruh nulis gitu. Oh, oke. Udah disuruh coba menulis gitu. Cuma untuk officialnya untuk nanti mengajukan itu semester 3. Oke. Kalau kami karena udah di semester 2 semester 2 udah ditentukan kamu mau nulis apa, lalu latar belakangnya seperti apa. Rumusan masalahnya sudah punya. Jadi semester 3 itu hanya dimatangkan, mungkin tambah disuruh untuk membaca beberapa sumber yang bisa literasi untuk mendukung penulisan, lalu sistematika penulisannya. Jadi udah jadi bab 1 udah jadi. Jadi tinggal kita baru semester 3 sih. Semester 3 tuh kalau dari angkatan yang lalu ya, itu semester 3 kita mengumpulkan bab 1 dan bab 2 gitu sih. Oh, oke. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin nanti angkatan saya bakal berbeda kan. Ya karena belum mengalami ya. Punya karena saya prodi lebih tahu apa namanya, kebutuhan dan kemampuan masing-masing angkatannya. Oke. Dirimu di rumahnya di mana? Ngkos atau rumah sendiri? Masih dengan orang tua juga. Di daerah mana sih? Di mana ya, gimana ngomongnya? Di Klepu. Oh, daerah Klepu sana. Klepu, di gereja Klepu. Berapa meter dari gereja Klepu situ? 200 meter. Dekat banget ya? Dekat banget ya. Berarti di rumah masuk ke paroki situ ya? Iya. Oke. Kalau dari sini dari kampus ke rumah itu kira-kira membutuhkan biaya per bulan, kira-kira berapa itu? Aduh, per bulan. Soalnya dari rumah ke kampus itu sekitar 25 kilo. Itu sekitar 30 sampai 45 menit lah. Itu. Terus kalau dihitung dari bensin, bentar, ini sangat sistematis ini jadi sistematis banget ini jadinya. Sekitar berapa ya? Sebulan ya. Soalnya aku nggak pernah ngitung kayak gitu, lebih ke per minggu sih. Per minggu tuh nanti bisa isi bensin full tank itu bisa 2 kali. Full tank itu bisa 60.000. Berarti 120. Iya, sekitar segitulah. 120 kali 4. 120 kali 4, 480. Iya, sekitar segitu. tapi kan tuh jarang-jarang kan. Ya. Nantang juga kan. Naik motornya gimana gitu. Iya. Oh, lumayan ya. Iya, jadi habis di jalan sebenarnya. Habis di jalan ya. Oke, tapi kan maksudnya dengan ilmu yang diperoleh juga kan jadinya ya, kita hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungan gitu bapak saya jago tuh. Ini sore nih bapak nih. Kalau hitung-hitungan gitu jadi kita nggak kuliah jadinya. Kalau saya gitu, karena katanya ngapain sih buang-buang uang ini buat kuliah gitu. Daripada kalian ini mendingan uangnya buat beli tanah atau beli apa gitu, lebih menghasilkan. Itu pemikiran bapak saya itu, tapi enggak bapak, itu memang agak klien itu pemikirannya. Tapi beli tanah juga bisa investasi sih, bagus sebenarnya. Iya sih, cuman ya kan pendidikan bisa untuk lebih luas ya. Iya. Tidak untuk kayak untuk ya nanam, ya tanah juga luas sih. Ada benar juga sih bapak saya itu. Memang jalan pikir beda generasi udah beda jalan pikirnya. Iya. Iya kan? Betul. Terima kasih Leo udah menyelamatkan saya ya, dari bapak saya, karena saya malah mau pulang lagi nanti ketemu sama dia lagi. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir ya. Supaya podcastnya tidak terlalu lama dan nanti kita bisa buat part 2-nya. Saya kira ada banyak hal yang mau kita obrolkan, tapi supaya tidak terlalu lama dan saya ngerendernya. Ini selama-lama keluhan saya supaya karena saya harus ngerender
biasanya saya ngerender tuh saya ini informasi aja. Saya biasa ngerender itu sekitar sampai pagi. Saya tinggal tidur sampai pagi. Oh, baru selesai. Baru selesai ngerender ya karena lama banget. Karena ini videonya cukup ini full HD ya. Oke, tentang perkuliahan udah, tentang ketertarikan udah. Ini deh yang terakhir tentang apa sih yang sudah dirimu dapatkan dari perkuliahan selama ini, entah itu dari life skillnya atau dari cara berpikirnya atau apapun itulah, supaya yang nonton ini, supaya podcast saya, karena ada yang bilang podcastnya kalau obrolan kayak begitu kan nggak akan ada gunanya. Ya, sekarang kita buat yang ada bergunanya. Jadi kira-kira setelah kuliah ini apakah ada pencerahan apa yang diperoleh gitu ya? Ini jadi kayak teologi, jadi pencerahan. Kalau saya sih di KBI ya ini. Bukan, ini spesifiknya di KBI aja gitu kan, bukan di Magister Sanata Dharma in General. Jadi kalau di KBI itu saya jadi merasa apa ya, begitu banyak acara yang bisa kita ikuti gitu loh untuk mahasiswa. Banyak seminar, terus ada seminarnya itu pun narasumbernya tuh dari berbagai macam negara gitu kan. Jadi kayak kita tuh terekspos gitu loh dengan semua itu gitu. Dimana yang waktu S1 itu kayak mungkin karena kalau S1 itu kan gede banget ya, satu angkatan tuh bisa ratusan gitu kan, mana S1 itu kan banyak banget kalau disadari itu prodinya. Jadi kita kurang mendapatkan info akan seminar-seminar atau ada acara apa gitu, kita kurang terekspos dengan itu. Sedangkan kalau di S2 ini kayak bahkan setiap semester itu kita pasti ada conference gitu loh. Dari KBI sendiri kita pasti mengadakan conference gitu, dan narasumbernya itu biasanya dari luar negeri gitu. Dan mahasiswa tuh pasti bukan disuruh sih, lebih ke didorong untuk ikut gitu. Dan kita juga punya sendiri yang namanya Graduate Student Conference. Itu juga kita harus ikut berpartisipasi menjadi presenter juga di situ. Jadi kayak untuk hal-hal tentang conference, terus membuat jurnal, membuat paper segala macam itu kayak kita tuh udah diajarin dari awal masuk gitu loh. Jadi kita jadi udah nggak kaget lagi gitu. Ya karena kita udah magister ya, kita pasti udah harus membiasakan membuat paper kan ya gitu. Jadi kayak ya terima kasih banget karena acaranya begitu banyak. Jadi kayak ya membuat kita terekspos dengan semua itu gitu. Oke. Oh ya, ada lagi mau ditambahkan? Oke, kalau tidak ada lagi, satu lagi adalah pas perkuliahan di magister nih, kalian pakai bahasa Inggris, perkuliahannya pakai bahasa Inggris? Full pakai bahasa Inggris. Untuk diskusi segala macam? Semuanya. Oke, jadi itu dari teman-teman. S1 juga udah bahasa Inggris. Oh, oke. Yeah. Oke, iyalah kalau ini ya, kalau nggak ngomong ada bahasa Indonesia jadi kayak kurang menantang ya, kurang terpacu ya, dan memang harus dibiasakan ya, walaupun itu bukan bahasa nasional kita, tapi ya karena kalian ini ya magister SP ada pembedaan. Oke, baik, terima kasih Lia yang sudah mau mengisi di podcast saya. Nanti kita tunggu baju dari dari Gold April, punya teman saya. Nanti Instagramnya saya akan taruh di sini. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dadah semuanya.